Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga baik-baik ya semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas tema 2 subtema 1, yaitu mengenai gemar berolahraga. Sebelum kalian menonton video kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Nah, selamat menyaksikan anak-anak. Cara memelihara kesehatan dengan cara bermain atau berolahraga. Ibu mau tanya, kenapa sih kita harus berolahraga? Tentu kita harus berolahraga karena untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Lalu, apakah kamu pernah bermain sambil berolahraga? Nah, bermain sambil berolahraga sering kamu lakukan, tapi mungkin tidak kamu sadari. Kenapa? Karena bermain atau berolahraga itu kegiatan yang bisa menghasilkan keringat. Contohnya, kalian berjalan kaki atau berlari. Nah, kegiatan tersebut akan menghasilkan keringat. Itu kalian sudah melakukan bermain sambil berolahraga. Akan sangat menyenangkan juga jika dilakukan bersama teman-teman. Kemudian, selain berjalan kaki, ada juga lompat tali. Nah, lompat tali juga merupakan permainan yang bisa kita lakukan sekaligus berolahraga. Lalu ada balap karung. Nah, balap karung juga sama, termasuk permainan yang menghasilkan keringat, sehingga bisa disebut juga dengan olahraga. Lalu ada apa lagi ya? Nah, ini siapa yang tahu ini apa? Nah, gambar yang terakhir ini, permainan ini namanya permainan tapak gunung. Nah, permainan tapak gunung ini permainan yang melatih keseimbangan diri, karena permainan ini menggunakan satu kaki saja. Kalian pernah nggak melakukan permainan ini? Permainan tapak gunung ini biasa kita kenal atau sebut dengan sebutan engklek. Kemudian, Ibu akan menyebutkan beberapa istilah yang ada dalam olahraga. Sebelumnya, kalian ikutin Ibu ya. Kita baca bersama-sama. Yang pertama ada lari, kemudian jalan, lalu lempar, selanjutnya lompat, dan tarik. Ada satu lagi, dorong. Nah, kata-kata berikut adalah kata-kata atau istilah yang ada dalam olahraga. Kemudian di sini ada cerita dan Ibu akan bacakan cerita tersebut. Kalian siap mendengarkan ya. Sore hari, Edo bermain tapak gunung dengan Beni dan Udin. Setelah puas bermain, Edo pulang dengan jalan kaki.
Setelah masuk rumah, Edo melepas sandal. Edo meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Edo mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, itu sedikit cerita tentang Edo yang gemar berolahraga dan bermain. Selanjutnya, ada aturan bermain atau berolahraga. Ketika kamu dan temanmu akan bermain atau berolahraga, ada beberapa aturan yang harus diikuti atau yang berlaku. Misalnya, 1. Berbaris rapi sebelum berolahraga. Contohnya ketika akan mengikuti senam, kamu dan temanmu harus berbaris dengan rapi, supaya ketika senam, kamu dan temanmu tidak bertabrakan. Yang kedua, mengantri giliran. Contohnya, ketika kamu dan temanmu akan mengikuti lomba balap karung, kamu dan temanmu harus mengantri giliran. Yang ketiga, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Contohnya, ketika kalian akan mengikuti lomba lari atau lari pagi di hari Minggu, tentunya kalian harus menggunakan sepatu agar keselamatan kalian terjaga. Atau ketika kalian akan bermain sepeda, kamu harus memakai pakaian olahraga, memakai helm, sepatu, serta pelindung sikut dan lutut. Itu berguna agar keselamatanmu terjaga ketika bersepeda. Yang keempat, berlaku ramah kepada teman. Nah, misalnya saat kamu dan temanmu bermain lompat tali, kamu tidak membeda-bedakan teman yang berkulit putih, yang berkulit hitam, semuanya sama dan berlaku adil. Yang terakhir, menerima kekalahan. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya dulu nih, pernahkah kamu melihat sebuah pertandingan? Lalu, apakah yang dilakukan wasit ketika akan memulai sebuah pertandingan? Nah, misalnya dalam pertandingan sepak bola atau pertandingan basket atau pertandingan bola voli, ketika akan memulai pertandingan, wasit meniup sebuah peluit. Tahukah kamu, suara peluit adalah suara buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya seperti ini. Nah, itu merupakan contoh dari suara peluit, dan itu merupakan suara buatan. Kemudian, apalagi sih suara buatan selain suara peluit? Ada juga suara lonceng. Contohnya seperti ini. Nah, itu merupakan suara lonceng. Ada lagi suara petikan gitar. Nah, suara-suara tadi merupakan suara buatan yang dibuat sengaja oleh manusia. Kemudian, ada juga suara alam. Suara alam merupakan suara yang alami dari alam lingkungan sekitar kita. Contohnya, suara angin seperti ini. Lalu, ada suara petir juga nih. Dan ada juga suara hujan. Terus, suara ombak pun
menjadi suara alam. Nah, suara-suara tersebut merupakan contoh dari suara alam. Pernah kan kalian mendengar suara-suara yang tadi di lingkungan sekitar kalian? Tentu pernah ya, karena suara tersebut merupakan suara alam. Begitupun suara buatan. Suara buatan juga selalu ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam suara. Sekarang kita akan mencoba untuk menciptakan suara atau membuat suara dari kedua tangan kita. Caranya bagaimana? Tepuk tangan. Di sini Ibu ada tepuk masker dan tepuk hand sanitizer. Kita coba tepuk masker dulu ya. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk hand sanitizer, cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Tuangkan, usapkan dengan rata. Tanganku terbebas dari kuman. Yes. Itu kita sudah belajar tepuk masker dan tepuk hand sanitizer. Nah, dari kedua tangan kita juga bisa menciptakan suara, yaitu suara tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui atau belajar istilah-istilah yang ada dalam olahraga. Tahukah kamu apa itu pemanasan? Nah, pemanasan adalah gerakan yang dilakukan sebelum olahraga sehingga membuat otot siap berolahraga dan mencegah otot kita sakit atau cedera. Kemudian yang kedua ada cedera. Cedera adalah kerusakan pada tubuh karena suatu paksaan ketika berolahraga. Contohnya otot sakit. Cedera terjadi akibat kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum olahraga. Kemudian tubuh sehat dan kuat. Tubuh sehat dan kuat adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Nah, bagaimana kita mendapatkan tubuh sehat dan kuat? Caranya dengan berolahraga dengan rutin. Selanjutnya, ayo kita mengenal kosakata yang ada dalam olahraga. Kalian boleh ikutin ibu ya. Yang pertama ada olahraga. Ayo ikutin. Yang kedua, pemanasan. Yang ketiga, gerakan. Yang keempat, otot. Yang kelima, tulang. Selanjutnya, ibu akan sedikit menceritakan tentang memelihara kesehatan tubuh. Dengarkan baik-baik ya. Tubuh kita harus dijaga agar tetap sehat dan kuat. Cara memelihara kesehatan tubuh adalah dengan berolahraga. Sebelum berolahraga,
kita harus melakukan pemanasan agar otot dan tulang kita siap untuk digerakkan. Kemudian di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis olahraga. Ayo, olahraga apa aja nih yang sudah kalian ketahui? Nah, ini yang pertama ada olahraga bola kasti. Kalian pernah mencoba olahraga ini? Yang kedua adalah olahraga air atau biasa kita sebut dengan olahraga renang. Yang ketiga ada olahraga sepak bola atau futsal. Yang keempat, ini adalah olahraga yang sering dilakukan atau paling mudah dilakukan, yaitu olahraga lari. Kemudian yang kelima ada olahraga bersepeda. Dan yang terakhir adalah olahraga bulu tangkis. Nah, selanjutnya ada alat yang digunakan dalam olahraga. Contohnya, bola sepak adalah bola yang digunakan dalam olahraga sepak bola atau futsal. Yang kedua, ada raket. Raket adalah untuk memukul bola atau kok dalam permainan bulu tangkis. Yang ketiga ada net. Net adalah jaring yang dibuat khusus untuk permainan olahraga seperti bulu tangkis, tenis, dan voli. Dan yang terakhir ada tongkat yang digunakan dalam olahraga bola kasti, seperti pada contoh gambar nomor 1. Lalu selanjutnya ada aturan sebelum bermain. Aturan sebelum bermain diantaranya adalah 1. Makan. Jika kalian akan bermain pada siang hari, kalian jangan lupa untuk makan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyelesaikan tugas sekolah. Jika kalian bermain setelah pulang sekolah, sebelum bermain sebaiknya kalian menyelesaikan tugas sekolah terlebih dahulu. Kemudian tidur siang secukupnya. Setelah pulang sekolah, sebaiknya kalian tidak langsung bermain, tetapi istirahat terlebih dahulu. Kemudian setelah istirahat, kalian boleh bermain. Lalu berpamitan dengan kedua orang tua. Nah, sebelum pergi bermain, kalian harus pamit dulu kepada kedua orang tua. Lalu membawa bekal minum. Nah, selain aturan sebelum bermain, ada juga aturan sebelum berolahraga. Di antaranya, yang pertama, memakai pakaian olahraga. Itu pasti ya. Yang kedua, pemanasan dengan benar. Yang ketiga, membawa bekal minum. Yang keempat, berpamitan dengan orang tua. Kita akan masuk ke pembahasan matematika. Nah, matematika kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dua bilangan. Ibu mempunyai dua kelompok pulpen, kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama ini berjumlah, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan kelompok kedua ada 1, 2, 3.
Bila dijumlahkan, semuanya ada berapa? Yuk kita lanjutkan berhitungnya. Pertama, kita hitung dulu kelompok pertama, yaitu ada 5 pulpen. Nah, setelah dihitung, lanjutkan lagi dari angka 5. 5, kita lanjutkan 6, 7, 8. Jadi, kelompok A ditambah kelompok B jumlahnya adalah 8, atau bisa disebut 5 ditambah 3 sama dengan 8. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Nah, pesan yang kita dapat dari pembelajaran kali ini adalah sebaiknya kita sebagai makhluk hidup yang telah diberikan tubuh yang sempurna dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaganya. Cara menjaganya yaitu bisa dengan berolahraga atau bermain. Bermain juga bisa dikatakan olahraga loh, karena kita bisa berkeringat. Contohnya bersepeda atau main engklek, main lompat tali. Nah, itu juga bisa disebut olahraga, membuat tubuh kita menjadi sehat. Selain itu, ketika bermain atau berolahraga, kita juga aturan yang berlaku. Contohnya, harus sportif, tidak boleh marah ketika kalah, harus memakai alat-alat pelindung diri ketika bermain supaya tubuh kita terjaga ketika terjatuh. Sekian pembahasan kali ini, semoga A dan Teteh bisa memahami ya. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.